warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ipa atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi kobel pada hari ini tentang berbagi praktik baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan masih semangat nggak Bapak-bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah masih diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Selawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah atau yang membantu Kepala Sekolah SMP 1 Bantar Kaung, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini di sini kita belajar bersama atau berbagi bersama tentang praktik baik yang di sini yang akan kami sampaikan nanti tentang 5 posisi kontrol guru dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Di sini kita tentunya sebagai pendidik sebagai pendidik diharapkan kita itu bisa memposisikan diri kita baik sebagai di dalam kelas maupun di posisi kita di luar kelas. Di dalam 5 posisi kontrol ini sebagai pendidik atau tenaga kependidikan kita harus memahami situasi dan kondisi yang ada di lingkungan kita. Tetapi secara idealnya dan yang kami tahu dalam 5 posisi kontrol itu sebetulnya di dalam keseharian kita sebagai pendidik itu kita sering menerapkan. Sebetulnya kita sudah menerapkan hal tersebut, tetapi mungkin kita belum tahu kita berada di posisi mana. Ya. Untuk 5 posisi tersebut, yang pertama sebagai penghukum. Ya, ini penghukum kayak pengadilan ya, penghukum. Sebagai penghukum ya, peserta didik yang mana posisi guru terletak sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini saya pribadi sendiri sering melakukan hal tersebut. Contohnya misalnya dalam pelajaran seni budaya, sebelum pembelajaran seminggu sebelumnya itu saya selalu memberitahu ke siswa kalau untuk pertemuan berikutnya kalian membawa buku gambar, karena untuk menggambar itu menggunakan buku gambar dan alat gambar termasuk pensil, spidol dan sebagainya. Tetapi pada saat hari hanya pas pertemuan yang direncanakan tersebut, siswa tidak membawanya. Nah, tentunya kita sebagai guru akan bertanya dan akan memberikan perhatian khusus terhadap anak yang tidak membawa tersebut. Ya, di sini saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan hal tersebut yang posisinya sebagai penghukum. Misalnya, karena kita sudah ada kesepakatan sebelumnya, saat anak tidak membawa langsung dihukum. Misalnya, kenapa Andi tidak bawa? Karena lupa Bu, lupa. Berarti kalau kamu lupa sekarang kamu bisa lari 5 kali lapangan, bisa 5 kali putaran di lapangan upacara. Itu bentuk penghukuman, itu bisa dilakukan. Nah, itu berarti kalau lari berarti bentuknya bentuk hukuman yang fisik. Kemudian kita juga bisa dalam memposisikan diri kita melakukan hukuman yang verbal, ya, verbal dengan ucapan atau kata-kata. Kemudian yang berikutnya, posisi yang kedua sebagai guru atau pendidik, ini kita mungkin juga sering ya memposisikan kita itu membuat rasa bersalah kepada murid atau peserta didik kita. Di sini untuk rasa bersalah ini mungkin sering kita memberikan atau mengucapkan kata-kata, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu sangat kecewa kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian juga mungkin bisa dengan kata-kata tersebut anak merasa, oh iya saya salah, saya udah buat guru kecewa. Atau juga dengan ucapan, kalau kamu seperti ini nanti ibu akan menyampaikan ke orang tua kamu. Bagaimana nanti orang tua kamu menghadapi kamu seperti ini, misalnya seperti itu. Ya, ini posisi kedua
Kemudian yang ketiga, saya cepat karena waktunya katanya diberinya cuma 10 menit. Durasi 10 menit. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga sebagai pengajar itu ini sebagai teman. Ya. Kalau teman ini mungkin lebih santai ya, cara berbicara kita juga dengan nada biasa, kemudian mengajak siswa seperti teman kita sendiri, ayo sini dengan ayo sini bantu ibu, itu bisa seperti itu. Kemudian mungkin juga kamu kenapa tidak mengerjakan, kalau nanti nggak ngerjakan lagi ya berarti kamu harus beresin meja ibu ya, mau nggak gitu ya. Berarti kita ada rasa ke siswa atau ke murid kita itu merasa seperti teman sendiri. Tetapi ini kelemahannya juga ada. Kalau sebagai teman, mungkin dengan dekatnya kita, dengan keakraban kita dengan siswa atau murid itu bisa-bisa kadang kala murid itu lepas kontrol, dia kurang menghargai kita ya. Kita sebagai guru dia kurang menghargai atau melakukan hal dengan cara berbicaranya dianggap seperti teman sendiri. Itu kelemahan dari posisi kita sebagai teman, mengangkat posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat yaitu posisi atau berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Ya di sini dari katanya aja kita hanya memantau, melihat ya. Kemudian di sini mungkin ada konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama dan kita mengingatkan kembali kepada murid atau peserta didik kita apa yang sudah menjadi konsekuensi atau kesepakatan kita dalam mungkin dalam pembelajaran, mungkin juga kesepakatan secara disiplin ya, datang terlambat, menggunakan seragam dan sebagainya. Nah ini di sini mungkin sering kita mengucapkan kata-kata misalnya seperti peraturan apa yang sudah kita sepakati bersama, mungkin dengan bertanya kepada murid seperti itu. Kemudian lagi mungkin kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Berarti sebelumnya kita sudah memberitahu, kemudian anak melakukan hal tersebut, kita mengingatkan kembali ya, apa yang dilakukan itu salah dan kita mengingatkan, dan nanti anak akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer di sini tentunya posisi ini kalau dalam seperti kita lihat ya, dalam posisi kontrol di sini sebagai pendidik atau sebagai guru ini mempunyai tujuan yaitu agar murid itu dapat merefleksi dirinya sendiri, kemudian bisa bertindak, bisa menyelesaikan masalah dan bisa menanamkan rasa disiplinnya itu datang dari dirinya sendiri. Di sini kita sebagai pendidik atau guru hanya mengingatkan, kemudian memberikan berupa pancingan atau pertanyaan seperti yang dilakukan oleh Bu Ais kemarin seperti coaching ya, hampir sama dengan coaching. Tetapi di sini kita mengingatkan kembali kepada peserta didik kalau yang dia lakukan itu salah, kalau salah bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian apa solusinya. Nah kita akan mengajak anak, melatih anak untuk mandiri, untuk disiplin dan bertanggung jawab dengan cara mengatur ya, dengan cara mengatur apa yang sudah menjadi kesepakatan dan ketentuan yang ada di sekolah maupun di kelas. Nah, berarti di sini posisi manajer ini merupakan posisi yang kalau kita praktekkan ini mungkin perlu proses yang lama ya. Mungkin kita harus bisa menentukan posisi kita pada saat kita melakukan atau berhadapan dengan siswa atau dengan murid. Dari kelima posisi tersebut tentunya kita sudah pernah melakukannya dan kita belum menyadari ini bagian mana kita melakukan posisi penghukumkah, apa kita melakukan posisi sebagai membuat salah atau membuat salah kepada siswa, merasa bersalah, membuat rasa salah kepada siswa, apakah itu sebagai teman, apakah itu sebagai monitor atau pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah dari kelima itu sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu semua,
kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi saya sampaikan, itu kira-kira yang idealnya, bukan yang terbaik ya, karena yang idealnya kira-kira posisi apa Bapak Ibu? Memberikan hukuman, apa membuat rasa bersalah, sebagai teman, apa sebagai pemantau atau monitor, atau sebagai manajer. Kira-kira yang paling idealnya apa? Tidak ada yang ideal ya Bu. Semuanya ada dampaknya dan ada hal negatif dan positifnya ya Bu ya. Yang lain? Ya tadi dari Bu Tumipa tidak ada yang ideal, semuanya sama karena ada dampak positif dan negatifnya. Ya, tetapi di sini dari 5 tentu ada yang bisa kita praktekkan yang mungkin itu kalau menurut saya yang saya anggap baik itu posisi manajer. Kalau saya posisi manajer itu mungkin bisa kita tanamkan karena di sini ada tujuan dalam posisi manajer ini menuntut anak itu bisa menyadari kesalahannya, kemudian bisa lebih bertanggung jawab, kemudian bisa lebih disiplin. Ya, kita memberikan suatu pertanyaan ke anak atau menuntut anak itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka lakukan, kemudian untuk menuntut dia merasakan dia itu salah, kita menanyakan itu tidak kamu salah, tidak seperti itu. Kamu salahnya apa? Kemudian kalau udah salah, solusinya bagaimana? Ya, mungkin kalau menurut saya idealnya itu posisi manajer mungkin itu perlu kalau saya perlu untuk belajar lagi untuk memahami bagaimana seorang pendidik itu yang berada pada posisi ideal, posisi manajer. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol yang ada dalam sebagai pendidik yang harus kita pahami. Kemudian ini saya buka pertanyaan untuk apa yang sudah saya sampaikan. Boleh, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang terakhir tadi diuraikan oleh Bu Titin terkait dengan posisi kita, harapannya adalah posisi manajer itu yang dianggap paling ideal. Tetapi ketika tadi saya tentang berarti ketika mendengar sedikit gambaran tentang posisi manajer, ada memberikan contoh anak bisa menyadari diri sendiri, anak jadi tahu mana yang salah, dan otomatis akan kembali lagi kepada 4 posisi di atasnya. Ketika misalnya anak menjadi sadar bahwa ini saya salah, berarti kan otomatis guru itu sendiri juga memberikan upaya kepada anak agar anak itu menjadi merasa bersalah, nah itu kan otomatis. Kemudian ketika sudah merasa bersalah, untuk agar bisa anak ini berbuat yang lebih baik lagi, ya barangkali itu tidak ada, kalau bahasa kerennya punishment itu. Nah itu padahal intinya sama hukuman gitu kan, tapi dengan bahasa keren punishment itu. Kemudian kembali ketika masuk lagi pada posisi manajer juga, bagaimana ketika kita menjadi manajer yang otomatis menganggap bahwa kita menjadi teman bagi siswa. Karena ketika posisi kita sebagai seorang penghukum, otomatis murid akan merasa takut. Tetapi ketika posisi kita menjadi seorang teman bagi siswa, walaupun tadi memang ada kemungkinan, ya memang ketika memang kita anggap bahwa semua itu adalah teman, kadang siswa jadi kurang respect terhadap seorang guru. Maka jawabnya biasa saja, bahkan mungkin dianggap sudah terus seperti biasa. Tetapi memang sikap kita dulu sebagai teman itu akan lebih mempermudah memberikan masukan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu tidak merasa
terpaksa atau tidak berada di bawah rasa takut terhadap seorang guru. Nah kemudian sebagai pemantau ya sudah pasti guru sebagai pemantau di sana. Sehingga ketika bicara yang kelima, menurut saya berarti yang kelima ini adalah merupakan rangkuman dari keempat. Menurut saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi. Untuk terima kasih Pak Wi atas sharingnya. Kemudian memang betul Pak. Berarti kita memposisikan kita sebagai pendidik atau guru itu berarti kita sesuai dengan situasi dan kondisi dari apa yang kita hadapi dengan sikap dan perbuatan siswa atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah memang tadi benar Pak Wi, kalau kita memposisikan sebagai manajer itu ya 4 yang di atas itu pasti ikut dan tetap apa langkah-langkah yang kita lakukan memang sama. Memang kalau untuk sebagai di sini kita sebagai peserta tadi diharapkan kalau itu kurikulum merdeka untuk hukuman itu memang kalau bisa dihindari ya, kalau sebagai hukum itu dihindari karena kita itu di sini sebagai kita mencanangkan kurikulum merdeka berarti kita itu berpihak pada murid. Berarti untuk hukuman memang kita membuat anak itu takut, tetapi kalau bisa kita untuk mengurangi, untuk memberikan hukuman kepada siswa. Ya, terima kasih Pak Wi. Berarti apa yang posisi kita sebagai guru memang ideal manajer, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Barangkali ada bisa membantu. Ya, bisa Bu Lati menambahi. Ketika terkait dengan masalah tadi di awal bahwa ini sekarang juga bahwa setiap kegiatan dari kegiatan kepala sekolah, setiap kegiatan pembelajaran itu ada semacam kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, terus bagaimana jika anak itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Apa yang harus kita lakukan? Kalau bukan merupakan satu hukuman. Nah, kan ketika tidak sudah kesepakatan kelas, otomatis berarti ada hukuman bagi yang tidak sepakat. Ini bagaimana ini tata caranya? Barangkali dari yang lain juga punya pengalaman yang bisa berikan. Saya coba bantu jawab ya Pak. Terima kasih Pak. Saya senang sekali kalau ada diskusi seperti ini dan respon kami selalu yang pertama, ada yang kedua dan ketiga, tapi selalu ada. Tapi bagus Pak. Terima kasih. Kalau ini pemahaman saya ya Pak mengenai posisi 5, posisi kontrol guru, mengapa tadi Bu Titi dan saya juga pribadi beranggapan kalau posisi manajer adalah yang paling ideal. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sebagai penghukum? Bagaimana caranya supaya tidak menjadi membuat rasa bersalah? Bagaimana caranya supaya tidak menjadi selalu sebagai teman? Karena nanti berdampak. Biasanya kalau sebagai teman, anak lupa posisi dan tidak sebagai pemantau dan monitor. Caranya adalah coaching. Ketika ada anak yang bermasalah atau tadi sempat Bu Titin menyinggung ya. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu kita tanyakan, kita gali mereka supaya mereka menemukan sendiri alasan mengapa mereka melakukan kesalahan dan mereka juga bisa menemukan sendiri solusi yang perlu mereka lakukan untuk menangani permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, di sini guru sebagai coachnya. Nah, jadi ketika ada seseorang murid kita yang melakukan permasalahan dan tidak selesai, maka guru perlu menanyakan dengan berbagai macam pertanyaan kreatif yang mendalam yang menuntun mereka supaya mereka menyadari sendiri gitu Pak. Menyadari sendiri kenapa mereka seperti ini dan solusinya bagaimana. Dan memang untuk coaching itu tidak 1 kali atau 2 kali, tetapi bisa berkali-kali. Jadi di kurikulum merdeka ini lebih ditekankan pada bagaimana seorang guru menuntun anak didiknya supaya menemukan jati dirinya. Dan ketika
Itu yang tentang 5 posisi kontrol. Tapi ketika tadi Pak Wim menanyakan bagaimana kesepakatan kelas yang dilanggar gitu. Nah, kita kembalikan lagi, mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya apa. Terus ditanyakan, kenapa kamu melanggar kesepakatan kelas? Begitu lagi, terjadi coaching lagi Pak. Dan di coaching itu ada metode TIRTA ya, pakai prinsip TIRTA. TIRTA itu T-nya tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Nah, di sini peran pendidik itu bukan serta-merta menanyakan terus selesai, anak menjawab terus selesai, tetapi tidak. Digali terus sampai mereka menemukan bahwa mereka itu salah, bahwa mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka mengetahui hal apa yang seharusnya mereka lakukan. Begitu Pak Wik, barangkali bisa tambahkan. Kalau saya mungkin sedikit pengalaman diskusi bareng teman-teman di ruang kolaborasi Pak. Jadi dulu ada guru yang mengatakan salah satu hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Nah, di situ disampaikan yang pada intinya bahwa hukuman yang mendisiplinkan anak tergantung juga dengan guru yang mengampu mata pelajaran apa. Ketika guru olahraga ada siswa yang terlambat, kemudian guru olahraga tersebut meminta anak untuk lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu tidak apa-apa. Karena guru olahraga sesuai dengan mata pelajarannya olahraga dan guru tersebut juga sudah tahu kekuatan fisik anak tersebut. Nah, sekiranya tidak tahu ya dikurangi atau 1 kali putaran hukumannya. Gitu ya. Kalau saya misalnya sebagai guru bahasa Jawa ya, pelajaran KKO, kanggo ora gitu ya. Pelajaran bahasa Jawa terlambat, ya saya kadang juga meminta anak untuk menuliskan aksara Jawa 5 kali atau 10 kali, tambahnya yang saya tambah lagi. Iya. Oleh siapa? Oh iya. Nggak boleh. Tapi anak yang saya suruh itu mau-mau saja Pak, dan tidak ada penolakan dan sesuai dengan mata pelajaran saya gitu loh. Dampaknya apa? Wah, anak itu jadi bisa ada hafal aksara Jawa. Menurut saya tidak apa-apa. Saya tanyakan juga, Bu, boleh nggak Bu kalau saya meminta anak menulis aksara Jawa? Sebetulnya memang sulit untuk hafal gitu, bahkan tidak mungkin. Nggak apa-apa. Mau 5 lembar, 10 lembar, dan anak itu tidak masalah karena sudah ada kesepakatan, apalagi sebelumnya nggak apa-apa. Itu sebagai mungkin di sini mengambil posisi yang cenderung menggunakan hukuman, tapi dengan catatan ya itu lagi melihat situasi dan kondisi dari anak yang melakukan satu kesalahan. Kalau sekali ya mungkin dimaklumi gitu ya. Mungkin yang sudah ketiga atau keempat kali ya harus dengan tindakan lebih tegas lagi gitu. Ini sebagai salah satu kemarin waktu diskusi bareng teman-teman yang dipandu oleh fasilitator dan instruktur ketika di ruang kolaborasi. Jadi dalam melakukan atau memposisikan diri kita sebagai 5 posisi kontrol itu ya disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang dialami siswa dan guru yang bersangkutan. Demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Ais. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Terima kasih atas waktunya. Kemudian di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam 5 posisi kontrol sebagai guru, berarti dalam kelima posisi tersebut berarti kita harus bisa menyesuaikan dan melihat situasi dan kondisi. Kemudian dalam melakukan sesuatu tindakan yang kita lakukan sudah berdasarkan
ketentuan dan kesepakatan kita bersama atau sesuai dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan siswa, seperti yang ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kesepakatan kelas atau sekolah itu perlu kita ada lakukan dan itu untuk disepakati bukan untuk dilanggar. Ya. Itu saja. Makanya sebagai guru kita, sebagai pendidik atau sebagai guru kita juga bisa menanamkan dan membimbing murid kita ke arah lebih baik, kemudian tetap kita menjunjung tinggi bahwa kita itu sebagai pendidik yang berpihak kepada murid. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya terhadap kegiatan komunitas belajar Mutiara Spensaba. Alhamdulillah ini berbagai praktik baik yang akhirnya terlaksana dengan lancar. Insya Allah minggu depan akan ada lagi dengan pemateri yang berbeda. Materinya beda, pematerinya juga beda. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan untuk bulan depan insya Allah ada seminar. Jadi terus pantau kegiatan dari komunitas belajar supaya kami juga semangat berbagi praktik baiknya. Ibu Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.